Radikalisme. Berbicara radikalisme. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah radikal hampir selalu diartikan sebagai hal yang negatif dan mencemaskan. Walaupun secara akademis tidaklah selalu seperti itu. Kata radikal misalnya, berasal dari bahasa Yunani yaitu radix, yang berarti akar. Artinya, bahwa segala sesuatu dicari dan dipahami hingga ke akarnya atau ke dasarnya. Namun, peran media sering membuat istilah ini mengalami distorsi yang sedemikian rupa sehingga diartikan sebagai cara-cara, tindakan, dan gerakan yang bersifat keras, kasar, dan kejam. Sejarah radikalisme di Indonesia berkembang di era Orde Baru dan Reformasi dengan pola yang berbeda-beda. Di era Reformasi, kemunculan radikalisme dilatar belakangi oleh kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan di era Orde Baru, aksi radikalisme dilakukan dengan rekayasa politik yang merekrut mantan anggota DEITI untuk menjadi anggota jihad dan memojokkan Islam. Kajian International Association for Counterterrorism and Security Professionals Indonesia menyebutkan sekitar 12,5% dari populasi Republik Indonesia atau sekitar 30 juta orang terpapar radikalisme. Berbagai persoalan bangsa, negara, dan masyarakat ini semakin pelik dengan munculnya gerakan radikalisme di masyarakat, seperti penggunaan atribut dan isu bangkitnya PKI, gerakan bervisi pendirian khilafah, munculnya gerakan ISIS, penghinaan terhadap Pancasila, penghinaan terhadap agama, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang struktur, sistematis, dan masif. Untuk itulah penting adanya pemahaman yang komprehensif tentang gerakan radikalisme dan melakukan pencegahan terhadap gerakan radikalisme tersebut melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam aspek sosial, politik, keagamaan, melainkan juga terjadi di dunia pendidikan. Lalu, bagaimana radikalisme dalam dunia pendidikan? Bentuk radikalisme bisa dilihat dari beberapa kasus, seperti di Magelang, siswa SD ditempeleng gurunya hanya gara-gara siswa menyela pembicaraan guru yang sedang memberi pengumuman acara pertunjukan sulap. Dan masih ada banyak lagi contoh bentuk-bentuk radikalisme di dalam pendidikan. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh sebab itu, radikalisme perlu disikapi secara utuh dan komprehensif yang meliputi berbagai aspek melalui sinergi secara rapi dan tepat.